Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBM Ali. Sekaligus kita coba cari peluang setup untuk minggu ini. Karena ini adalah minggu yang baru, tentunya kita akan mencari peluang setup yang berpotensi akan berlaku, yang telah berlaku, dan yang berpotensi memberikan setup pada minggu ini ataupun setup harian. Oke. Nah, disclaimer terlebih dahulu, tujuan video ini adalah bersifat edukasi terkhususnya untuk cara analisa BBPA multi time frame, bukan ajakan ataupun sinyal buy and sell. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, oke, terlebih dahulu karena minggu yang baru tentu kita buka multi pair ya atau multi chat yang kita lihat peluang setup yang berlaku, dan di sini kelihatan jelas bahwa Bitcoin masih dominan untuk sell ya, dan gold ya masih ada peluang sell daripada pair XX USD ya. Kalau kita lihat daily-nya, nah di sini kelihatan jelas di Euro USD pun ada momentum, yang minggu sebelumnya ada momentum, dan re-entry gold juga sama ya seperti analisa kita minggu lalu, alhamdulillah ada peluang. Oke, kita lihat beberapa pair. Nah, kita nggak bahas banyak-banyak pair, kita lihat yang paling bagus aja ya. Nah, seperti UCAD peluang buy-nya masih ada, dan UC. Sebentar lagi kita lihat secara keseluruhannya. Nah, untuk USD Index, US 100, US 30, US 500 semua masih berpotensi peluang-peluang buy. Untuk oil, potensi kejatuhan masih ada. Oke, kita coba lihat ya, pair yang masih kelihatan jelas itu Mimin masih suka pada UCAD ya daripada beberapa minggu yang lalu sama ChatGPT. Ya, kita lihat ChatGPT terlebih dahulu, yang mana minggu sebelumnya Mimin pernah analisa peluang sell. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau analisa kita secara multi time frame lebih lanjut, nah video ini disponsori oleh XM. Kita lihat dulu informasi dari XM yang tentunya sangat-sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Berikut informasinya. Pengen trading, tapi belum yakin? Copy trading dari XM solusinya. Pilih strateginya, lalu transaksi terkopi otomatis ke akun kamu. Gratis, simple, dan ramah pemula. Dana depositmu tetap dipakai untuk trading. Tersedia lebih dari 9.000 pilihan strategi. Cek dulu performa dan statistiknya. Cara ikutnya? Gampang. Pertama, cek portfolio master trader. Kedua, copy strateginya. Ketiga, pantau kinerjanya kapan saja. Kalau sudah puas, kamu bisa close market sendiri. Mau trading lebih praktis? Daftar lewat link di deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke analisa kita ya, yang mana di sini kita bahas pair kedua, apa yang telah berlaku untuk analisa minggu sebelumnya dan apa yang berpotensi akan berlaku di minggu ini. Dan kita tambahkan satu chart lagi biar lebih mantap ya analisa kita, biar kelihatan sampai ke time frame kecilnya. Nah, oke ya. Minggu sebelumnya kita pernah bahas ya, untuk ChatGPT ini setup daily atau penurunan ya. Kalau kita lihat minggu sebelumnya di sini ya. Nah, ini ada satu momentum dan re-entry saat ini
masih tak membuat momentum yang baru, tetapi perjalanan daripada momentum ini telah jalan menuju low BB. Oke, dan pada saat sebelumnya re-entry daily di sini ataupun di sini sering sekali berada di top BB. Ya, kita lihat di sini top BB 4 re-entry daily. Top BB 4 re-entry daily. Ada kalanya di mid BB. Dan untuk perjalanan re-entry berterusan dibutuhkan momentum yang belum dimatikan dengan momentum yang baru. Setiap kali setelah momentum dan re-entry tak berhasil membuat momentum yang baru, maka market akan reject ataupun naik balik ataupun dalam keadaan sideways, ya, akan naik balik. Jadi membutuhkan satu momentum yang baru untuk dapat meneruskan perjalanan momentum berterusan. Oke, dan sekarang kalau kita lihat secara tren, jelas bahwa masih penurunan karena di bawah mid BB dan EMA 50 dan masih rapat. Jadi minggu ini kalau ada satu rejection di kawasan top BB yang akan berlaku seperti yang telah berlaku, maka itulah re-entry daily. Dan ketika re-entry daily telah jalan, maka re-entry H4 mengikut trend daily itu berpotensi setup H4 yang bagus setiap hari, berpotensi satu kali. Ya, jadi peluang untuk chart JP ini masih ada, destinasinya yaitu ke low BB daily. Low BB daily adalah re-entry monthly. Ya, jadi sebelum ini sampai dia boleh turun, ya. Sebab apa? Sebab ada momentum sell. Oke. Jadi ada destinasinya ke low BB weekly untuk menuju re-entry monthly. Jadi peluang sell masih ada untuk chart JP. Oke. Nah, bagaimana dengan kebalikannya yaitu USD Kanada, ya. USD Kanada kalau kita lihat cantik sekali. Zone zero loss-nya sangat kuat berlaku pada daily, pada H4 dan pada H1. Yang mana minggu sebelumnya kita bahas UCAD ini kita adalah mencari peluang-peluang setup buy. Dan minggu lalu telah berhasil membuat momentum yang baru. Jadi minggu ini ada potensi untuk mencari re-entry daily-nya. Re-entry daily berlaku sekali sehari. Kawasan re-entry daily adalah low BB H4. Nah, ini re-entry daily. Oke, ini re-entry daily. Jadi apakah akan mengambil re-entry daily-nya pada minggu ini? Tentu untuk menuju low BB H4-nya adalah membutuhkan satu momentum sell di H1, ya. Nah, di sini ada satu momentum sell pada M15. Tapi di sini belum ada arah kukuh. Jadi market masih berpeluang sideways untuk menuju re-entry H4 di low BB H1. Ya, secara setup yang bagus adalah low BB H4 sangat cantik untuk kita tunggu setup buy untuk mendukung re-entry daily-nya. Ya, syarat sampai ke low BB H4 membutuhkan momentum sell pada H1. Ya, jadi peluang setup buy ya, kita tunggu untuk USD Kanada jelas datang daripada momentum dalam keadaan zone zero loss. Ya, kalau pribadi akan menunggu re-entry daily terlebih dahulu ketika sudah re-entry daily valid. Kalau nanti re-entry H4 berlaku, misalnya nanti ada arah kukuh dan re-entry H4 yang mengikut perjalanan zone zero loss daily, itu adalah tempat tambah layer setiap hari sampai 1 minggu. Oke, nah itu untuk UCAD masih peluang buy yang cukup bagus untuk kita pantau. Oke, sekarang coba kita lihat
mungkin Euro USD ya. Coba kita lihat Euro USD. Nah, Euro USD masih ada peluang sell ya. Kalau kita lihat daripada daily-nya, ini ada momentum sell. Oke, ada momentum sell, maka akan ada re-entry sell. Kan momentum adalah sinyal. Nah, ini momentum sell, ini re-entry sell. Ini momentum sell, ini re-entry sell. Jadi, untuk capai re-entry sell daily adalah top PB 4-nya nanti akan ketemu. Syarat menuju top BBH4 membutuhkan momentum buy pada H1. Oke, jadi untuk Euro USD, peluang seminggu yang akan datang pada minggu ini adalah peluang setup sell, tetapi ada setup buy untuk melengkapkan setup re-entry daily-nya. Ya, jadi peluang sell-nya masih ada untuk mungkin sekali dalam minggu ini. Oke, tidak usah berlama-lama untuk pair ini karena kita juga harus hemat durasi ya. Futures, coba US 30. Nah, US 30 ini berada pada zone re-entry daily ya. Sudah berada pada zone re-entry daily low BBH4 ya. Ini adalah kawasan-kawasan buy untuk setup daily, dan untuk validasi buy-nya membutuhkan satu momentum buy seperti momentum sell yang telah berlaku. Momentum buy yang break EMA50 ataupun trend baru dinyatakan valid. Kalau buy dari sekarang adalah buy di harga paling terendah. Dengan catatan kalau muncul momentum yang baru maka mestilah kita cut loss. Sebelum muncul momentum buy di H1, M15 lebih dahulu memberikan satu momentum. Saat ini M15 pun masih ada momentum sell, tetapi ekstrim TP wajib dan sudah berlaku MAV. Saat ini M15 masih dalam keadaan sideways. Jadi sekurang-kurangnya tunggu momentum M15 kalau mau buy lebih awal. Ya, bagus US 30. Sekarang untuk menghemat durasi kita coba lihat pair terakhir yang paling populer dan banyak diminati oleh semua trader, yaitu pair gold ya. Gold masih peluang setup sell. Minggu lalu telah memberikan satu momentum dan re-entry sell 3 candle. Memang kenyang makan re-entry sell daily pada minggu lalu, dan minggu ini memang sudah ada ciri-ciri MAV, tapi ciri-cirinya belum lengkap lagi sebab belum ada reverse candle. Jadi belum ada ciri-ciri yang lengkap, adanya hilang volume sebab belum ada momentum sell. Ya, jadi secara trend masih downtrend. H4 ada momentum dan re-entry-nya. Re-entry H4 di top BB H1 ya. Syarat menuju top BB H1 M15 butuh momentum buy. Nah, saat ini ada momentum buy M15, jadi destinasinya ke top BB H1. Top BB H1 adalah re-entry H4 ya. Jadi masih ada peluang re-entry H4, re-entry daripada momentum yang mana minggu lalu datang daripada re-entry CSK ya. Jadi ada peluang setup re-entry sell H4 kuat atau tidak, kita lihat nanti. Tetapi untuk perjalanan secara trending masih ada peluang sell, walaupun sellnya bukan datang daripada kekuatan yang kuat, yaitu bukan daripada momentum, tapi datang daripada ciri-ciri MAV. Sebab datang setelah ekstrim tetapi belum ada candle reverse ya. Jadi kalau hari ini berhasil jadi momentum buy yang membatalkan momentum sell,
maka peluang untuk mencapai top PB4 ada. Tetapi kalau kita lihat saat ini, pada detik ini EMA50 masih sangat rapat dengan EMA50 mid PB, maka peluang sell untuk setup H4 akan jalan terlebih dahulu. Oke, kalau bagi pandangan Mimin untuk minggu ini masih mencari peluang-peluang sell pada gold ya. Nah, apapun ketika sampai zone kawasannya tetap membutuhkan validasi dan menjaga masing-masing. Ya, sejauh ini momentum sell ini masih kuat. Nah, ini contoh perubahan tren. Ini dari tren kenaikan, ini dari tren penurunan. Jadi sebelum ada satu momentum yang seperti ini, maka masih kita fokus sebagai sell, setup sell ya, sebab trendingnya masih sell. Jadi segala macam top PB di H1, re-entry H4, segala macam top PB H4, re-entry daily. Oke, nah itu dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Jadi kita sudah coba melihat secara kasar peluang-peluang setup minggu ini. Nah, teman-teman dapat memilih beberapa pair yang sesuai dengan setup yang jelas ya. Jadi pilihlah dan entry lah pada saat teman-teman yakin, tentunya dengan validasi yang kuat. Oke, sampai di sini dulu analisa kita pada minggu ini. Semoga dimudahkan urusan kita dan diberikan rezeki untuk kita semua. Terkhususnya ini berfokus kepada analisa ya, cara kita analisa dalam BBM MTF. Nah, validasi, entry, keputusan ada pada teman-teman masing-masing. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Nah, menurut teman-teman mau pilih pair yang mana? Entry di setup yang mana? Mungkin teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.